Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita pengajian kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin atau kitab Minhajul Abidin adalah kitab yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nama bapak sama anaknya sama tuh, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah, beliau ini mengarang kitab ini itu sebelum kematiannya atau menjelang kematiannya. Artinya kitab ini ditulis oleh beliau setelah menyelesaikan kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin dulu, selesai Ihya Ulumuddin dilanjut oleh kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin adalah kitab tasawuf, yakni berisi tentang kehidupan manusia sebagai seorang hamba dalam beribadah kepada Allah. Biasanya ada hambatan-hambatan. Makanya nanti isi kitab ini ada 7 tangga naik, ada 7 tanjakan. Yang pertama, tanjakan pertama itu tentang ilmu, kedua tentang taubat, godaan-godaan sampai syukur kepada Allah. Harapan kitab ini oleh pengarang kitab ini supaya bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita menjaga hubungan kita kepada Allah. Mari sama-sama kita baca Fatihah untuk yang mengarang kitab ini. Summa ila hadrati al-muallif Minhajul Abidin li Syekh Imam Al-Arif billah ta'ala Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruh wa nafa'ana bi ulumihim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab ini murah nih, nggak nyampe 20.000. Saya beli cuman 18.000. Begitu. Ternyata banyak kitab yang kita nggak punya ya. Begitu. Banyak kitab yang kita nggak punya. Begitu. Maka saya bukan nyuruh beli. Kalau ada rezekinya silakan beli. Kalau udah beli dibaca, jangan udah beli ditaruh. Begitu. Baca, pelajarin bareng-bareng. Kita lanjut kepada Al-Aqabatul Ula, tanjakan pertama. Wa hiya aqabatul ilmi. Apa itu tanjakan pertama? Dia adalah aqabatul ilmi, yakni tanjakan tentang ilmu. Jadi cara kita ngedeketin Allah, cara kita beribadah kepada Allah, bagaimana caranya? Pertama mesti dengan ilmu. Kagak bisa orang ibadah kepada Allah kagak kalau nggak punya fondasi ilmu, nggak bisa. Makanya dalam kitab Zubat Ibnu Ruslan menjelaskan fakulluman, setiap orang yang beribadah
tanpa dasar ilmu mardudatul la tuqbalu, ibadahnya ditolak, kagak diterima. Apa sebab? Ilmu menjadi pondasi dasar yang harus dimiliki oleh seorang hamba yang ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab ilmu adalah syarat dari diterimanya ibadah kita. Fa'aqulu, maka aku mengatakan wabillahi taufik, semoga Allah memberikan pertolongan. Ya talabal khalasi wal ibadati, wahai para pencari keikhlasan dan ibadah. Alaika, maka wajib atas engkau awalan sebagai permulaan. Waffaqakallahu bil ilmi, semoga Allah memberikan taufik dengan ilmu. Fa innahu, karena sesungguhnya ilmu al-kutbu wa alaihil madaru, adalah kutub dan atas ilmu itu beredar, bersambung dengan segala macamnya. Wa'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwasanya ilmu, wal ibadata, dan ibadah, jauharani, dua perkara yang penting. Li ajlihima, karena sebab kedua hal itu, yakni sebab ilmu dan ibadah, karena kullu ma tara, ada setiap yang engkau lihat, wa tasma'u, dan yang engkau dengar, min tasnifil musannifina, dari pengarang kitab, dari kitab dan pengarang kitabnya, dari karangan dan pengarangnya, wa ta'limil muallimina, dan orang yang belajar, dari pembelajaran kepada yang mengajar dan yang mengajar. Jadi sebab ilmu maka muncul yang lain-lain, dari yang engkau lihat, dari yang engkau dengar, dari pengarang kitab, dari kitab dan pengarang kitabnya, dari pembelajaran dan gurunya, wa wa'dzil wa'idina, nasihat dan dari penasehatnya, wa nazrin nadirina, para pemikir dan apa yang dipikirkannya. Jadi pikiran dan apa yang dan siapa yang memikirkannya. Kalau pemikir itu bahasa Indonesianya apa? Cendikiawan. Apalagi ilmuwan. Ilmuwan itu kenapa? Sebab dia jadi mikir karena pengen nyari sesuatu, sebab ilmu. Bahkan tetapi li ajli, bahkan lebih dari itu, sebab kedua hal itu yaitu ilmu dan ibadah, unzilatil kutubu, maka diturunkanlah kitab-kitab, wa ursilatur rusulu, dan diutusnya para rasul. Bal, akan tetapi li ajli, bahkan lebih daripada itu, oleh sebab kedua itu yakni ilmu dan ibadah, khuliqatis samawati wal ardi wa ma fihinna minal khalqi, dari sebab karena ilmu, dari sebab karena ibadah itulah khuliqat, diciptakan as-samawati wal ardi, langit dan bumi, wa ma fihinna minal khalqi, dan apa yang ada di dalamnya daripada makhluk-makhluk Allah. Ini menarik. Imam Al-Ghazali menyebutkan perkara pertama ilmu. Apa sebab? Sebab ilmu lah yang membuat kitab dan pengarang kitab. Orang-orang yang nasihat dengan penasehatnya, orang-orang ilmuwan dengan ilmunya. Dan juga gara-gara dua itu, ilmu dan ibadah, wa unzilat kutub, diturunkannya kitab-kitab, wa ursilatir rusul, diutusnya para rasul. Dan lebih daripada itu, gara-gara ilmu dan ibadah, Allah menciptakan langit dan bumi beserta para isinya, berupa makhluk-makhluk Allah. Ini kalau bukan karena ilmu, Allah nggak nyiptain. Makanya pantas Nabi Adam alaihissalam
kenapa lebih diunggulkan dibanding malaikat? Apa sebabnya? Wa'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iya ulai in kuntum shadiqin. Menariknya jawaban malaikat, padahal malaikat pertamanya ngaku lebih unggul dari manusia. Kata malaikat di ayat sebelumnya, ya Allah, kenapa engkau ngangkat ini manusia jadi khalifah? Wa iz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini kata malaikat nih. Ya Allah, ngapain ngangkatin manusia jadi khalifah? Manusia mah kan kagak ada manfaatnya. Kerjaannya cuma ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Cuman bikin rusak. Wa yasfiku dima, dan kerjaannya perang, kerjaannya ngebunuh. Nggak ada manfaatnya. Kagak ada potensi di manusia mampu mimpin dunia, nggak ada. Tuh setan, malaikat tuh sombong tuh. Dia ngomong, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami, ya Allah, kerjaannya memuji engkau, bertasbih kepada engkau, mensucikan engkau. Kenapa bukan kami aja? Tapi kemudian jawaban Allah di dalam ayat itu terakhir apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu dari apa-apa yang kau belum tahu. Apa sebabnya Allah jawab begitu? Sebab Allah udah ajarkan Nabi Adam keilmuan. Wa 'allama Adamal asma'a wa 'allama, dan kami ajarkan Nabi Adam nama-nama benda-benda. Ini yang namanya langit, ini yang namanya piring, ini yang namanya sendok, yang namanya teko. Begitu. Kalau bukan Allah yang mengajarkan Nabi Adam ilmu, maka Nabi Adam tidak ada kelebihan apapun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Ketika malaikat ditanya sama Allah, coba sebutin apa ini namanya, malaikat diam, emang nggak tahu. Ini pelajaran pertama. Kalau kita nggak punya ilmu, jangan ngata-ngatain orang kagak punya ilmu. Sebab boleh jadi ternyata orang itu lebih tinggi ilmunya ketimbang. La tahtakir mangdunaka fali kulli shay'in maziyah. La tahtakir, jangan anggap remeh, jangan ngeremehin orang. La tahtakir mangdunaka fali kulli shay'in maziyah. Jangan anggap remeh orang. Boleh jadi dia punya kelebihan yang kita nggak punya kelebihan. Irfan nih biar dari segi seninya nggak punya, barangkali di yang lain ada dia. Nando barangkali punya kelemahan, tapi di sisi lain si Nando punya kelebihan. Kita nggak tahu, karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing. La tahtakir mangdunaka fali kulli shay'in maziyah. Ada orang yang jagonya lebah ini, ada yang jagonya lebah ini, banyak modelnya macam-macam. Nah, terus yang kedua, kalau kagak tahu baiknya diam. Udah kagak tahu, jawab aja. Makanya kita ditanya orang. Kita ditanya orang nih, bang mau tanya bang, kira-kira alamat ini di mana bang? Dia sebenarnya nggak tahu, cuman gengsi. Dijawab aja, no bang, lurus aja bang, habis lurus belok kanan. Itu orang bukan ketemu malah makinan nyasar. Itu gara-gara orang kagak tahu tapi sok tahu. Kalau kita kagak tahu, bilang aja kita kagak tahu. Jangan ditanya apa juga ketemu aja jawabannya. Gimana bisa begitu. Giliran dipraktekin, apa nggak ketemu begitu. Nah ini nih nggak boleh begitu. Termasuk juga nih kalian nih santri, ketika ditanya orang, apalagi pertanyaannya urusan agama yang kagak boleh ngasal. Bang mau tanya bang, kok
kentut batal wudu bang. Kan yang ngeluarin angin mah pantat, dulunya yang dibasuh mah pantat. Kenapa yang keluar pantat terus yang dibasuh tangan sama muka? Begitu. Itu jawaban pertanyaan orang yang ngakal-ngakalin begitu. Jawab aja begitu. Nah yang kayak begitu-begitu tuh nggak usah dijawab. Kalau kita kagak tahu, jawabnya di diam. Atau pertanyaan apapun yang kita nggak tahu, jawab nggak tahu. Mereka tuh ketika ditanya oleh Allah disebutin nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'iha. Mereka jawab, ya Allah saya kagak tahu ini apa namanya, sebab engkau belum mengajarkan kepada kami apa nama-nama ini. Tapi ketika Nabi Adam ditanya oleh Allah tentang nama-nama ini, Nabi Adam menjawab ini namanya ini namanya ini namanya ini. Apa sebabnya? Allah udah lebih dulu ngajarin Nabi Adam. Sebenarnya nggak ada orang pintar, yang ada orang yang lebih dulu belajar. Saya bisa ngajarin begini karena lebih dulu belajar. Nanti kalian udah belajar nih, terus nyatet besok kemudian hari ngajarin karena udah pernah belajar. Jangan sampai belajar kagak, mau ngajarin aja. Waduh, yang diajarin keblinger. Begitu. Ini kalau ngajarin salah, seumur-umur orang bakal salah. Reja ngajarin matematika, yang diajarin muridnya si Adit. Bapak Reja akar, wudi akar 49, akar kuadratnya berapa? 9, nah begitu. Ampe tua tuh anak diajarin perkara yang salah, maka ampe tua jawabannya tetap salah. Itu bahayanya ngajar yang salah. Begitu. Kita ngajarin, ada pertanyaan, Pak Ustadz mau tanya Allah ada di mana? Allah ada di mana-mana, banyak berarti. Karena ini hati-hati. Jawaban-jawaban semacam itu kalau kita nggak tahu, baiknya nggak tahu, jangan sok tahu. Sebab ilmu agama mah nggak bisa ngarang. Pak Ustadz pikir sholat jenazah, mayatnya perempuan, sholatnya di mana imamnya? Nah ini tanya nih. Kalau mayatnya laki-laki ada di mana imam berdirinya? Ya di kepala. Kalau mayatnya perempuan di mana pusar? Nah kalau mayatnya Adit, kalau mayatnya Banci di mana? Hah? Kalau mayatnya Banci di mana? Di atas perutnya. Hah? Di mana? Jonggol? Hah? Di belakang. Siapa yang ngajarin lu di belakangnya? Ini nih karena orang nggak tahu jawabnya ngasal. Mayat laki-laki di kepala, mayat perempuan di pusar, di perut, mayat bencong di belakang. Jadi berarti dia imamnya di belakang. Hah? Imamnya di depan atau di belakang? Ngadep mana? Ngadep belakang. Jadi mayatnya di belakang yang gitu. Maksudnya? Bukan begitu jawabannya. Bagaimana kalau mayatnya yang kita kenal dengan khunsa atau banci liat, kecenderungan mayit itu laki atau perempuan? Kalau kecenderungannya laki-laki, maka dihukumkan sebagai laki. Kalau mayat itu kecenderungannya perempuan, maka dihukumkan sebagai perempuan. Kemarin rame, Lucinta Luna ditangkap polisi. Di KTP-nya zaman dulunya dia laki, ditaruh di sel perempuan. Kenapa ditaruh di sel perempuan? Karena burungnya udah dipotong. Nah kemarin barusan ketangkep Milen, ditangkap di hotel sama laki-laki, diperiksa ternyata dia laki-laki, burungnya masih ada di penjaranya bareng sama laki-laki. Kenapa? Karena alat kelaminnya masih ada. Cuman si Milen seneng, emang doyannya laki, begitu di penjara sama laki, dia mah dalam ditengok dalam keadaan ketagihan. Begitu. Hati-hati, ini mak begitu, itu ilmu. Nah begitu pun malaikat ketika ditanya tentang nama-nama benda, ketika dia tidak tahu,
maka laqad ahata bikulli syai'in ilma. Ayat inilah yang menjelaskan, ini ayatnya namanya surah At-Tolaq ayat 12. Wa kaba bihadhil ayat, cukuplah ayat ini dalilan sebagai dalil petunjuk ala sarafil ilmi, atas kemuliaan ilmu, la siyama ilmu tauhid, terlebih lagi terkait kepada ilmu tauhid. Siapa yang nyiptain bumi? Siapa yang nyiptain langit? Siapa yang nyiptain alam semesta ini? Itu namanya ilmu. Kalau bukan karena ilmu tauhid, maka tidak ada penciptaan langit dan bumi. Begitu maksudnya. Terus wal ayat tsaniyah, dan ayat yang kedua, qauluhu jalla min qail, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali buat ibadah. Maka dua hal inilah yang menciptakan, yang menjadi dasar penciptaan langit dan bumi. Yang pertama karena ilmu, yang kedua karena ibadah. Karena kalau ditanya apa sebabnya Allah menciptakan langit dan bumi, karena dua hal. Yang pertama karena ilmu, yang kedua karena ibadah. Baik. Wa kafa bihadil ayat, cukuplah ayat ini dalilan, menjadi petunjuk ala sarfil ibadah, atas kemuliaan ibadah, walazumil iqbali alaiha, dan memfokuskan diri untuk ibadah. Fa'azim bi amroini, maka keagungan dua urusan ini, humal maqsudu min khalqid daraini, adalah sebagai maksud dari penciptaan dua tempat ini. Fahaqqa lil abdi, maka kebenaran untuk seorang hamba, maka pastikan untuk seorang hamba Allah yastagil illa bihima, untuk sibuk kepada dua perkara ini. Maksudnya bagaimana? Imam Al-Ghazali ingin bilang begini, kalau tadi dua ayat udah ngejelasin kepada kita betapa pentingnya dua perkara ini, yakni ilmu dan ibadah, maka hendaknya kita jangan sampai menyibukkan diri kita kepada hal-hal lain kecuali kepada dua perkara ini. Coba nih, jangan menyibukkan diri kita kepada perkara yang lain kecuali kepada dua perkara ini. Apa? Ilmu dan ibadah. Illa bihima, kecuali kepada keduanya. Walayat aba, janganlah bersusah payah, illa lahuma, kecuali kepada dua perkara ini. Kalau kita kan kebalik sekarang, capek-capeknya buat urusan dunia. Bener apa betul? Betul. Hah? Sibuknya lebih sibuk mana? Lebih sibuk nyari ilmu, lebih sibuk ibadah, apa lebih sibuk yang lain? Nah, jangan sampai kita terlalu sibuk kepada urusan yang lain, terlalu bersusah payah kepada urusan yang lain, lantas meninggalkan dua perkara ini. Wala yang zuro. Ini kenapa dibaca yang zuro, jangan dibaca yang zuru? Sebab kalau yang zuru melihat, tapi kalau yang zuro, janganlah engkau merenung. Apa namanya? Kalau kita ke gunung itu namanya apa? Tadabur. Apalagi? Janganlah kita tadabur, janganlah kita berpikir merenung, illa, kecuali fihima, kepada dua hal ini.
perkara ilmu dan perkara ibadah. Wa'lam, ketahuilah anna ma siwahuma minal umuril batil. Ketahuilah selain dari dua perkara ini adalah perkara yang batil. Begitu. Ini memang kelasnya Imam Ghazali. Ini kalau belajar tasawuf begini. Kalau belajar tasawuf memang udah pada tingkatan lebih daripada standar biasanya. Kalau biasanya makan kita ngomongnya kalau nggak kerja kagak, kalau kagak kerja nggak apa, nggak punya duit kagak makan. Memang kalau belajar ilmu tasawuf udah nggak begitu cara berpikirnya. Kalau itu baru belajar agama, jo masih batas syariat. Tapi kalau udah naik kepada tingkatan tasawuf yang nyari, ini dulu pernah ada perdebatan Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, yang apa namanya, yang nentuin rezeki itu Allah, nggak perlu usaha. Kata Imam Syafi'i, usaha dulu baru dapat rezeki. Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda tuh. Lantas kemudian Imam Syafi'i ingin membuktikan kepada gurunya Imam Malik bahwa kudu ikhtiar dulu baru dapat rezeki. Akhirnya Imam Syafi'i ikhtiar kerja. Setelah dapat duit, dia beli buah-buahan buat diri dia beli buah-buahan sebagian lagi buat gurunya Imam Malik sebagai pembuktian. Setelah dia bawa 2 kantong itu buah-buahan, dia ngomong sama gurunya, ya guru, di buktinya nih, kerja dulu baru dapat rezeki. Kata gurunya, saya emang nggak kerja juga dapat buah. Dari mana? Dari Imam Syafi'i. Tuh, yang satu mah berpikirnya kerja dulu baru dapat duit, yang satu berpikirnya rezeki mah udah diatur sama Allah. Imam Syafi'i ingin ngebuktiin sama gurunya, guru kerja. Setelah kerja dia punya duit, dia beli 2 kantong karena ngerasa pengen ngasih gurunya. Sampai di rumahnya tuh kantong yang satu buat dia, yang satu dikasih gurunya. Kata muridnya Imam Syafi'i, nih guru, kerja dulu baru punya rezeki. Kata guru, saya mau tetap pada pendirian saya. Buktinya saya nggak kerja juga dapat buah-buahan. Sama sama kamu yang kerja. Paham nggak? Paham nggak? Paham. Wa may yattaqillah. Walaupun memang ini di luar dari standar pikiran manusia. Ini termasuk saya atau jamaah barangkali berpikirnya kalau nggak kerja mau nggak dapat. Bener kan berpikirnya gitu? Kalau nggak kerja ya mas ya. Kalau nggak kerja dapat duit nggak? Cara berpikir kita memang masih nggak salah, itu nggak salah. Karena memang cara normalnya begitu. Cara normalnya, ya kerja dulu baru dapat. Tapi pernah nggak ngelihat ada kiai yang kerjaannya duduk doang, ngajar-ngaji doang, duitnya lebih banyak? Hah? Kerjaannya duduk doang, timbang ngajar ngaji doang. Kerja apa kagak dia, tapi duitnya lebih banyak, rumahnya lebih gede, mobilnya lebih banyak, lebih hebat daripada yang kerja pagi, siang, sore, sampai malam. Memang inilah kajian tasawuf di luar batas kenormalan. Tapi jangan diikutin, ntar besok-besok si Alpan, aku mau ngomong kerja, aku mau ngamalin tasawuf. Ngomong tadi mau ngamalin tasawuf. Nando begitu juga, aku mau zikir aja di rumah, ngamalin tasawuf. Pernah ada orang diceritain, dia ngerasa bahwa apa benar Allah ngasih rezeki kepada hambanya. Di mana aja hambanya dikasih rezeki sama Allah. Dia buktiin, dia berangkat ke gunung, dia sembunyi di goa, duduk aja tidur-tiduran, ingin ngebuktiin apa benar Allah menjamin rezekinya setiap manusia. Ketika dia tidur-tiduran di goa, rupanya ada pendaki gunung
yang lagi naik ke atas tasnya jatuh ngegelinding, tasnya jatuhnya pas di depan dia. Pas gubrak, kaget dia buka ada roti 15. Wah, oh ini benar, Allah memang udah ngejamin rezekinya setiap manusia. Ini lagi-lagi nih, lagi-lagi kalau belajar tasawuf ini jangan dibilang ajaran saya sesat nih. Wah, Ustaz Koji mau ngajar sesat, kita gak disuruh kerja. Jangan berpikir begitu, jangan berpikir begitu. Apa sebab? Kita tidak boleh capek, tidak perlu capek-capek buat ngurusin perkara yang bukan dua hal ini. Apa sebab? Yang dicapein tadi itu nggak bawa bekal buat kita. Reja mati-matian nyari duit bangun rumah, apa rumahnya jadi bekal nanti buat dia menuju alam barzakh? Belum tentu. Tapi jelas ibadah dan ilmunya yang bakal nemenin dia di alam barzakh. Mati-matian kita begitu. Allah, memang kalau ngaji kitab tasawuf ini kita kayak ditelanjangin. Apa sebab kayak ditelanjangin? Sebab cara berpikir tasawuf dengan kebiasaan kita bertolak belakang. Kita mah gak punya duit dikit, ya Allah, gak punya duit. Puyeng, bawaannya emosian, bawaannya marah, nggak kenal siapa udah punya duit mah. Enggak siapa kalau duitnya udah mulai kurang, emosinya udah mulai tuh. Siapa aja diomelin dan sebagainya. Apa sebab? Duitnya kurang. Duit Allah memang jauh, ternyata kita jauh, keyakinan kita pada Allah jauh. La khaira fi, tidak ada kebaikan pada selain dua perkara itu. Walaghun la hasila lahu, nggak ada manfaatnya, sia-sia, nggak ada hasilnya. Kalau kita capek-capek, peras keringat, sibuk kepada sesuatu yang bukan urusan ibadah, sibuk kepada sesuatu yang bukan urusan ilmu dengan ibadah, nggak ada manfaatnya buat kita. Begitu. Ini kata Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memang termasuk rujukan ilmu tasawuf bagi sunni, ahlu sunnah wal jamaah. Fa idza alimta, maka apabila engkau mengetahui zalika, yang demikian itu pentingnya ilmu dan ibadah, fa'lam, ketahuilah, annal ilma, bahwasanya ilmu asraful jauharaini, lebih utama daripada dua. Jika dibandingkan antara ibadah dengan ilmu, mana yang lebih utama? Ilmu. Mana yang lebih utama, ilmu atau ibadah? Ilmu. Apa sebab? Wa afdaluhuma, dan ilmu lebih utama dibanding ibadah. Jika dibanding yang lainnya, ilmu dan ibadah lebih utama. Tapi jika dibandingkan mana lebih afdal, mana lebih utama antara ilmu dengan ibadah, maka ilmu lebih utama daripada ibadah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna, sesungguhnya, fadlal alimi, keutamaan orang-orang berilmu, alal abidi, atas orang-orang yang tidak berilmu, kafadli ala adna rajulun min ummati, seperti laki-laki yang paling rendah dari umatku. Di keterangan yang lain adalah sahabat yang paling rendah dibanding sahabat yang lain. Jadi orang berilmu sama orang kagak berilmu jauh. Makanya satu ahli ilmu wafat dibanding dengan 1000 orang ahli ibadah wafat, lebih sedih orang ahli ilmu yang wafat. Apa sebab? Orang ahli ilmu wafat, berapa orang ilmunya terputus. Tapi kalau ahli ibadah wafat, dia doang. Sebab dia mah ibadah buat dirinya sendiri.
Sebab ahli ilmu mah ilmunya buat orang banyak. Kalau orang ahli ibadah meninggal, stop, paling pengaruhnya sama dia doang. Tapi kalau ahli ilmu wafat, berapa puluh orang nggak ngaji, mentok ilmunya, maka harusnya yang lain dapat, jadinya dapat ilmunya. Begitu. Makanya mana lebih afdol, orang ahli ibadah sama ahli ilmu? Jawabnya ahli ilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Memang gak gampang, kagak gampang. Apalagi kalau kita lihat, ternyata yang kiai-kiai itu memang ternyata keturunannya pasti adanya kiai. Ternyata begitu. Para ulama guru-guru kita ternyata memang keturunannya ada yang, coba Gus Baha dari jalur emak kiai, dari jalur bapak kiai. Kita mah dari jalur emak jalur bapak nggak ada yang kiai. Begitu. Ya begini aja modelnya. Begitu. Alpan ada jalur kiai kan? Wali Songo. Ternyata memang begitu. Kagak jatuh ke bapak, jatuh ke engkong. Kalau nggak jatuh ke engkong, jatuh ke bapaknya engkong. Apa namanya? Buyut. Pasti ada. Jangan heran. Makanya begitulah sangat keilmuan. Ditelisik, dicari. Ternyata memang ada jalur. Makanya itu anak-anak kiai mah biar bandelnya kayak apa juga, pasti lebih cepat pahamnya, lebih cepat pinternya. Apa sebab bapaknya kagak ngurusin anaknya? Karena bapaknya sibuk ngurusin orang lain, akhirnya anaknya yang ngurusin Allah. Gus Kausar waktu jadi santri, betapa susahnya belajar. Apa gurunya bilang kamu nggak pantas jadi anak kiai, begitu. Tapi sekarang Allah yang ngajarin. Apa sebab? Bapaknya sibuk ngurusin orang lain, akhirnya anaknya nggak keurus. Asal lagi ngajarin anaknya ada tamu, ngurusin tamu dulu. Begitu tuh, pahamin. Begitu. Modelnya macam-macam. Begitu. Tapi begitu memang Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazratun ilal alimi, memandang ilal alimi, kepada orang berilmu, ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min ibadati sanatin, daripada beribadah 1 tahun. Mandang doang, nengok wajah orang alim, kata baginda Rasul, lebih aku sukai daripada ibadah selama 1 tahun. Coba tuh, Allah mandang doang, tapi mandangnya dengan penghormatan, bukan mandang begini bilang. Itu sih bukan mandang, namanya takut nggak ketawa. Takut takwa. Wah, Ustaz ada di sana no. Bagaimana caranya kita pergi, Ustaz kayak tahu mandang. Itu namanya akal mulus. Emang apa nggak izin, takut nggak dirasi? Ini disebutin nih, nazratun ilal alimi, mandang wajah guru, ahabu ilayya min ibadati sanatin, lebih utama, lebih aku sukai daripada ibadah selama 1 tahun. Wasiyamiha, dan puasa 1. Coba bayangin, ada yang sanggup di sini puasa sama 1 tahun? Masih lebih utama mandang wajah. Makanya kalau ada orang gedek sama guru geblek, dia nggak percaya. Wa kena bidzalika in zaqauta mu'alliman, dalam syair ta'lim muta'allim. Contoh, Irfan demen sama matematika kan dulu, kagak demen, sama gurunya juga gedek, iya kan? Sampai sekarang nggak bisa matematika. Ini bukti. Reja paling kagak demen pelajaran apa? Hah?
Yang gurunya nggak demen nama guru apa? Jadi budaya. Wa kana bizahlika in zafauta mualliman. Puaslah kamu dalam kebodohan jikalau engkau tidak mau dengerin guru kamu. Makanya yang nggak demen lah sama guru bahasa Inggris, sampai tua nggak bisa bahasa Inggris. Ya, sebab awalnya dari kebencian. Makanya bagaimana supaya kita, Ustadz belajar bahasa Arab, belajar nahwu sorof susah banget. Begitu gurunya killer, makin gak demen, nggak bisa. Mau berapa tahun belajarnya juga nggak bakal bisa. Mesti ada kecintaan. Makanya kata guru saya begini, ketika saya protes sama kiai saya, kiai mohon maaf banget Pak Kiai, saya manggilnya Syekh, bukan Kiai, Syekh. Jawab panggilannya Syekhul Ma'had, Syekh pakai bahasa Arab begitu. Syekh, ada Kiai mohon maaf, kalau saya ngikutin Kiai mulu malah saya nggak ngaji-ngaji. Saya itu tugasnya nentengin kitab Kiai begitu. Mana jam 3 bangunnya begitu. Disuruh sayangnya nih. Kata Kiai saya, ingat banget omongan Kiai saya, Met, manggil saya Ahmed. Ahmed, kamu bisa nyetir nggak? Kalau bisa Kiai. Sampai sekarang nggak bisa. Begitu. Coba dulu bilang. Saya bilang, bisa nyetir nggak? Bisa Kiai. Menjatuh sama Kiai. Dia orang ngaku-ngaku gitu. Begitu tuh. Kiai udah nyuruh saya belajar mobil. Saya bilang nggak bisa. Itu salahnya saya. Ketika saya bilang, kemudian saya ngikut ngaji, nggak pernah ngaji. Sebab kalau ngikut Kiai otomatis pengajian di pondok nggak ngikut. Tapi kerjaan nenteng aja. Nah saya nanya protes Kiai, kalau begini terus malah saya kagak ngaji-ngaji, kagak pinter-pinter. Itu omongan saya di depan saya karena saking deketnya. Apa jawaban Kiai saya? Ntar juga bisa sendiri. Begitu tuh. Itu begitu. Dan di ujung ada ujian namanya, ujian santri, ujian pondok. Waktu itu ujian nahwu sorof, disuruh Kiai namanya imla tapi tulisannya masih benar segala macam. Kiai ngomong saya tulis. Dari 50 santri yang lulus, yang benar semua tulisan saya. Padahal saya yang kagak pernah ngaji. Ini saya ceritakan maksudnya supaya apa? Supaya paham bahwa kecintaan kita kepada guru justru yang bikin ilmu itu nempel, sebab berkah. Tapi kalau gedek sama guru, apalagi benci, nggak bisa, nggak dapet. Jamin sama saya. Ketemu guru bahasa Inggris, ya manggilnya kalau guru bahasa Inggris apa? Mister ya? Kalau perempuan Miss, kalau laki-laki apa? Ya pokoknya begitulah. Begitu. Atau gurunya biasanya perempuan Miss. Wah ada Miss, mana galak, udah mati. Nggak bisa. Matematika juga sama begitu. Nggak bakal bisa. Belajar matematika udah benci duluan, udah ngomong begini. Wah saya matematika masih susah. Makanya ketika saya di MI, saya ngomong ketika ngajar matematika, pertama kali datang saya bilang, kasih semangat sama anak-anak, jangan pernah bilang matematika itu susah. Jangan pernah ada pemikiran, mindset di kepala matematika itu susah. Matematika itu mudah. Apa sebabnya? Dari zaman Kibenen sampai zaman sekarang jawabannya tetap sama. 1 tambah 1 2. Sampai zaman kapanpun 1 tambah 1 tetap 2. Benar begitu? Tapi kalau ditanya sejarah, ketika ditanya sejarah, bagaimana sejarah Islam, itu bisa beda-beda jawabannya. Islam di Indonesia beda jawabannya, Islam pertama kali beda jawabannya. Apa sebabnya? Makanya pertama kali harus dimunculkan adalah kecintaan terhadap, termasuk kepada guru. Makanya kenapa mandang wajah guru dengan kecintaan lebih baik, lebih utama, lebih dicintai daripada ibadah selama 1 tahun, daripada puasa selama 1 tahun,
wa qiyamiha, daripada sholat malam selama 1. Kalau begitu mending wajah guru aja. Ya jangan juga. Maksudnya mandang wajah guru tuh bukan dipelototin. Ya bukan begitu maksudnya, dihormati, didengerin, diikutin ajarannya, dicatat ketika belajar. Ini mah modalnya cuma kuping doang. Jaki tuh ngaji modalnya kuping, begitu sampai selesai ngaji kesandung itu yang kedengeran tumpah. Ketika ditanya tadi ngaji apa, tahu, walaupun nggak nulis juga dapat pahala. Begitu. Ini udah jam berapa? Udah jam 10. Itu saja. Mudah-mudahan memang kalau ngaji mah beda sama kongko begitu. Iya, kalau ngaji mah asal udah 1 jam lewat, pergerakan pantat itu udah mulai. Ada yang kesemutan, tanpa asam urat begitu. Ada yang matanya mulai sipit, itu biasa gitu. Ada yang dari tadi begini aja begitu. Dalam hati ngomong kapan kelarnya ini ngaji begitu. Waduh, makanya kalau kita ngajinya sama model Abu ya Dimyati, mulai dari jam 8 malam kelar jam 3. Orang sini nih kapok ngaji sama Abu ya jam 8 malam, jam 12 istirahat, setengah 1 mulai lagi sampai jam 3. Orang sini nggak ada yang berkuat. Sekarang jam 8 sampai jam 12 Abu ya Murtado, diganti Abu ya Mutadi jam setengah 1 sampai jam 3. Saya juga cerita, ada yang di pojokan begini, ada yang udah tidur begitu. Ditanyain, yang penting bisa dapat berkah gitu. Ya alhamdulillah sekarang nggak pinter jadi tukang apa? Jadi tukang mirbus ya. Dia orang yang berkah doang. Nyarinya berkah doang. Begitu, ya berkah doang jadi tukang mirbus, tukang kopi. Itu yang ngajinya tidur begitu. Maka di sini yang ngajinya tidur doang, tukang kopi. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan pengajian ini pada minggu malam Sabtu depan. Insya Allah di rumah Ustadz Ahmad Sehu di Tegal Alur. Nanti kalau mau jalan sholat isya dulu di sini ya. Sholat isya dulu di sini, kumpul baru berangkat bareng-bareng ke sana. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استغفر الله العظيم لك الحمد منادي يا معبود يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا كثيرا مباركا وإلى الخير قريبا عن الشر بعيدنا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتنا محبتك ومعرفتك اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.